Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih, yaitu tentang Tante Ismi. Jadi, Tante Ismi ini mendadak viral karena kondisi jerawat yang ada pada wajahnya. Sebenarnya pada zaman dulu itu Tante Ismi cantik banget ya, seperti ini, bahwa kulit wajahnya itu tidak ada jerawat sama sekali, bahkan bisa dibilang mulus tanpa ada bekas jerawat satupun. Nah, kenapa sih Tante Ismi bisa menjadi seperti sekarang ini, bahwa banyak sekali jerawat-jerawat yang ada pada wajahnya, dan bisa dibilang bahwa jerawat itu sudah parah sehingga perlu pengobatan yang serius. Beberapa penyebab utama dari munculnya jerawat memang banyak banget, tetapi dari dulu emang Tante Ismi itu jarang sekali jerawatan. Nah, ketika Januari ini Tante Ismi itu sangatlah viral dan juga mendadak terkenal, serta diundang di dalam acara-acara televisi karena kasusnya tentang jerawat yang meradang tersebut. Sebenarnya Tante Ismi ini melakukan live di TikTok ya. Nah, dia live di TikTok itu bukan hanya sekedar live untuk menghibur saja, tetapi dia melakukan penjualan produk-produk yang dijualnya. Dan juga Tante Ismi bisa disebut selebgram juga karena dia sudah melakukan endorse di bagian Instagramnya. Tetapi ketika dia live, itu banyak sekali nih netizen-netizen yang menghujatnya di kolom komentarnya, itu yang membuat Tante Ismi merasa tidak percaya diri, bahkan ngedown. Nah, ini ketika Tante Ismi ada di acara televisi ya, dan juga para hostnya pun merasa kasihan sekali tentang kasus Tante Ismi tersebut. Nah, salah satu wawancara tentang Tante Ismi itu ada di Dr. Richard Lee. Nah, di sini dibahas nih sebenarnya apa sih penyebab dari munculnya jerawat pada wajah Tante Ismi tersebut, karena memang Dr. Richard Lee ini sangat kompeten banget ya pada perawatan kulit, khususnya di wajah juga. Apalagi pada kondisi Tante Ismi seperti ini, tentu saja hati dari Dr. Richard Lee itu bergejolak untuk membantu menyembuhkannya. Pertama kali keluhan dari Tante Ismi itu muncul jerawat ataupun muncul kemerahan di bagian dagu lalu ke hidung. Nah, habis itu minggu pertama itu keluar, dan juga minggu kedua keluar lebih banyak lagi. Minggu ketiganya matang, dan minggu keempatnya itu menyebar banyak banget jerawatnya. Nah, keluhan yang pertama yang ditanyakan oleh Dr. Richard Lee, kira-kira apa sih penyebabnya? Dan Tante Ismi menjawab bahwa sudah ke dokter kulit ya, dan dibilang bahwa dia itu over protein, karena sehari bisa makan 5-6 telur. Dia mengkonsumsi banyak sekali telur karena ingin gemuk ya, atau menaikkan berat badannya. Nah, sebenarnya kelebihan dari protein itu bisa menyebabkan over protein atau menimbulkan jerawat. Nah, kemudian dia menunjukkan obat ini nih, yaitu obat multivitamin yang bisa menambah nafsu makan sehingga berat badannya menjadi naik. Nah, sebenarnya dia itu ketika mengkonsumsi ini sudah berat badannya itu mulai naik, tetapi tidak langsung instan naik banyak banget. Nah, naiknya itu bertahap. Sebenarnya obat ini tuh aman, dan juga setelah dicek oleh Dr. Richard Lee tentang komposisinya dan juga dicek tentang hal yang lain, Dr. Richard Lee itu sudah yakin bahwa bukan itu penyebabnya, karena setelah dicek secara serius dan juga teliti bahwa obat itu aman dan juga sudah BPOM. Dan ketika mengkonsumsi obat itu pun tidak ada muncul gejala-gejala jerawat yang sedang dialaminya seperti ini. Nah, obat itu adalah Coolvita atau multivitamin dalam bentuk tablet rasa orange atau jeruk. Dalam satu botol itu berisi 30 tablet, dan konsumsinya kan sehari 1 kali. Jadi ini bisa buat 30 hari. Sebenarnya manfaatnya itu bisa membantu memenuhi kebutuhan multivitamin, tetapi ketika minum harus dikunyah dengan benar sebelum ditelan. Sebenarnya komposisinya apa sih kok bisa dikatakan aman? Nah, komposisinya itu adalah kandungan pertama ada vitamin A sebesar 600 mikrogram,
vitamin B1 3,84 mg, vitamin B2 3,86 mg, vitamin B6 3,84 mg, vitamin B12 5,6 mikrogram, vitamin C 122 mg, vitamin E 17 mg, niacin 15,6 mg, pantothenic acid 6,26 mg, dan folic acid 466 mikrogram. Nah, dari komposisi-komposisi tersebut bisa disimpulkan ya bahwa memang Kulvita multivitamin ini itu aman, dan di sini sudah ada BPOM-nya juga. Jadi jerawat yang dialami oleh Tante Ismi itu bukan karena ini penyebabnya. Kemudian yang kedua, Tante Ismi itu mengkonsumsi obat lainnya nih, karena konsumsi Kulvita itu berat badannya memang naik tetapi tidak langsung banyak. Nah, dia itu tertarik dari rekomendasi oleh teman-temannya bahwa mengkonsumsi obat yang satu ini itu bisa menaikkan berat badan secara cepat banget. Kemudian dia tertarik untuk membelinya. Sebenarnya obat yang dibeli itu obat dibeli secara online dan juga abal-abal. Tidak ada BPOM-nya sama sekali. Awalnya memang berat badan dia itu langsung naik, dan juga cepat banget ya naiknya karena nafsu makannya juga naik. Dan paling parahnya, Tante Ismi itu juga tahu dan menyadari bahwa obat yang direkomendasikan oleh temannya itu tidak ada BPOM-nya. Nah, karena teman-temannya itu pada cocok dan tidak kenapa-napa, Tante Ismi tergoda juga untuk membeli obat itu. Tetapi setelah ditelaah bahwa temannya itu mengalami efek samping di bagian punggungnya. Punggungnya itu terasa nyeri dan juga cepat capek. Sedangkan Tante Ismi mengalami efek samping di bagian wajahnya. Nah, hampir 1 bulan lebih minum obat tersebut, yang dirasakan Tante Ismi memang nafsu makannya itu naik, tetapi pas langsung stop, langsung deh muncul jerawat-jerawat tersebut. Nah, di sini Dr. Richard Lee menunjukkan ya bahwa obat yang di dalam botol tersebut itu berupa tablet berwarna orange dan juga ada tulisan Kalbe-nya. Di sini Dr. Richard Lee mengatakan bahwa pil warna orange dari Kalbe. Nah, ternyata dexamethasone yang merupakan steroid. Nah, apabila dexamethasone atau steroid dikonsumsi secara jangka panjang itu menyebabkan moon face atau cabi. Sebenarnya bukan gemuk dulu, tetapi pipi lebih berisi. Steroid tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang karena bisa mempengaruhi ke hormon. Nah, ini aku baru percaya, bukan telur, bukan susu, dan juga bukan karena protein, tetapi karena hormonal yang disebabkan oleh obat ini. Nah, di situ Dr. Richard Lee mengatakan seperti itu, padahal Dr. Richard Lee salah ya. Yang dipegang itu, yang ada di dalam botol pil berwarna orange dari Kalbe itu sebenarnya bukan dexamethasone, tetapi merupakan ciproheptadin yang berupa antihistamin atau anti alergi. Biasanya yang dijual secara online maupun yang racikan mandiri seperti ini ya, obat gemuk badan. Nah, itu ada 2 obat dan 2 macam obat, yaitu berwarna orange dan juga berwarna biru. Tetapi saya juga bingung kenapa di dalam botol yang diberikan Tante Ismi itu Dr. Richard Lee hanya menunjukkan 1 macam obat saja, yaitu yang berwarna orange. Nah, sebenarnya itu bukan dexamethasone. Jadi dexamethasone itu yang ada di kemasan tablet ataupun strip yang berwarna kuning ini nih, itu merupakan benar-benar dexamethasone. Sedangkan yang di strip yang kelihatan tabletnya berwarna orange dan ada tulisan Kalbe-nya itu merupakan ciproheptadin. Jadi bukan dexamethasone. Nah, perlu ditanyakan terlebih dahulu nih kepada Tante Ismi, apakah benar-benar hanya 1 obat itu saja yang ada di dalam botolnya ketika dia membeli, apa sebenarnya ada 2 macam obat, yaitu ada berwarna orange dan juga berwarna biru. Sayang sekali ya, di sini Dr. Richard Lee kurang teliti untuk menganalisis obat yang diminum oleh Tante Ismi tersebut, bahwa yang berwarna orange dari Kalbe Pharma itu merupakan ciproheptadin dengan nama dagang ataupun mereknya itu adalah Pronisi. Nah, itu memang
diproduksi oleh PT Kalbe Farma. Sedangkan dari produksi PT Kalbe Farma yang berupa dexamethasone itu merek dagangnya Kalmethasone dan tabletnya berwarna biru seperti ini. Apabila Tante Ismi mengkonsumsi antara obat yang biru ini dan juga yang orange, tentu benar banget yaitu karena kandungan steroidnya. Nah, apabila Tante Ismi konsumsinya hanya yang orange saja yang ada di botol seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Richard Lee, nah itu tidak dikatakan bahwa penyebabnya steroid ya, karena itu bukan dexamethasone. Nah, dari Kalbe Farma itu yang tabletnya seperti ini dan ada tulisannya Kalbe, itu merupakan pronisi yang merupakan ciproheptadin. Nah, obat ini itu merupakan antihistamin atau anti alergi, bukan merupakan steroid. Nah, jadi perlu diteliti lebih lanjut lagi ya untuk Dr. Richard Lee, sebagai masukan aja sih sebenarnya, bahwa ketika menganalisis itu harus lebih teliti lagi. Memang sebenarnya dexamethasone itu merupakan obat dewa. Penggunaan obat dexamethasone sudah tidak asing nih di kalangan semuanya, bahkan para dokter pun itu sudah seringkali meresepkan obat golongan steroid ini untuk penyakit tertentu, tetapi tidak boleh dikonsumsi dalam jangka panjang. Tetapi perlu diteliti lagi bahwa apakah memang obat yang dikonsumsi oleh Tante Ismi yang berwarna oranye saja atau sebenarnya ada yang berwarna biru juga. Karena apabila yang ditunjukkan oleh Dr. Richard Lee itu merupakan obat pronisi yang isinya ciproheptadin dari Kalbe yang merupakan anti alergi dan itu tidak menyebabkan pertumbuhan pada tubuh ataupun menyebabkan moon phase dan menaikkan nafsu makan. Kalau yang dibilang Dr. Richard Lee tentang informasi-informasi tentang steroid ataupun dexamethasone itu sudah benar ya, tetapi yang dia tunjukkan pada obat yang dikonsumsi Tante Ismi itu sangatlah salah besar, bahwa itu bukan merupakan dexamethasone. Dexamethasone pada produksi Kalbe Farma itu adalah Kalmethasone, bukan yang berwarna orange seperti itu ya, tetapi warnanya biru. Memang efek samping dan bahayanya dexamethasone itu sangatlah besar. Dan Tante Ismi pun itu sudah melakukan berbagai cara pengobatan. Yang pertama sudah ke dokter kulit, ke rumah sakit ya. Nah ini kata dokter karena steroid, dikasih obat minum dan juga salep juga. Nah dari situ Tante Ismi sudah mengalami hasil yang membaik ya, tetapi masih sakit saja. Nah tetapi di situ Tante Ismi sebenarnya bingung itu apakah membaik atau tidak, karena kempes sih jerawatnya tetapi muncul di tempat lain, dan dari Dr. Richard Lee menjawab bahwa itu bukan membaik. Kemudian yang kedua, Tante Ismi sudah datang ke Dr. Mita. Nah itu merupakan spesialis kulit ya. Nah di situ diberikan salep dan dia belum memakainya. Nah Dr. Mita ini merupakan teman dari Dr. Richard. Kemudian yang ketiga ada dari Nikita Mirzani. Nah Nikita Mirzani mendm Tante Ismi nih untuk mengasih skincare untuk menyembuhkan jerawatnya. Setelah memakainya memang jerawatnya lebih kering, tetapi Dr. Richard Lee mengatakan bahwa tidak bisa menyembuhkan jerawat Tante Ismi itu hanya dengan skincare saja. Jerawat pakai skincare itu tidak masalah, tetapi kalau yang jerawat dialami oleh Tante Ismi itu merupakan jerawat golongan Komongata. Nah jerawat jenis itu tidak bisa pakai skincare saja, sampai kapanpun itu tidak akan bisa sembuh, kecil banget kemungkinannya. Nah jerawat seperti yang dialami Tante Ismi itu merupakan jerawat yang ada bakteri dan juga mungkin bisa dibilang ada lain-lainnya lah di dalamnya situ. Nah makanya perlu salep yang ada antibiotiknya juga, dan perlu adanya treatment, jangan mengandalkan skincare saja. Memang sebenarnya skincare dari Nikita Mirzani itu bagus, tetapi kandungannya itu tidak ada antibiotiknya. Nah sebenarnya gonta-ganti skincare itu malah memperparah jerawat ya. Dan perlu diingat bahwa skincare itu cocok-cocokan, tidak semua orang itu cocok dengan satu jenis skincare atau satu produk skincare. Nah
Pentingnya perawatan karena jerawat pada Tante Ismi itu dari dalam, tidak cukup dari luar saja. Konsumsi steroid perubahan hormon itu sangat besar. Apalagi jika dexamethasone itu dikonsumsi dalam jangka yang panjang bisa menyebabkan Cushing syndrome. Nah, itu sangat berbahaya banget ya. Nah, perlu diingat bahwa lebih teliti lagi ya untuk Dr. Richard Lee.